Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan, mata kuliah hutan kota pada kali ini mengenai pemilihan jenis pohon untuk pembangunan hutan kota. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah hutan kota antara lain, mahasiswa mampu merencanakan pembangunan hutan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. Kemudian, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menentukan jenis tumbuhan yang cocok ditanam di hutan perkotaan sesuai dengan prinsip pemilihan jenis pohon, sifat dan arsitektur dan fungsi hutan kota yang telah dipilih dan diidentifikasi. Materi yang akan disampaikan yaitu berupa antara lain faktor-faktor penentu pemilihan jenis pohon, kemudian sifat-sifat biologis dan ekologis pohon, arsitektur pohon, dan nilai pohon. Kriteria kriteria pohon untuk berbagai kawasan. Yang pertama, kriteria pohon untuk kawasan hijau pertamanan kota. Nah, adapun persyaratannya, pohon tidak bergetah atau beracun, kemudian dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat. Selanjutnya, jenis ketinggian bervariasi antara hijau dan variasi warna lain seimbang. Selanjutnya, kecepatan tumbuhnya sedang. Berikutnya, persyaratan pohon. Untuk kawasan hijau pertamanan kota, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya, jenis tanaman tahunan, jarak tanam setengah rapat, 90% dari luas areal harus dihijaukan. Selanjutnya, kriteria pohon untuk kawasan hijau hutan kota, struktur daun rapat. Selanjutnya, kriteria pohon untuk kawasan hijau hutan kota, struktur daun rapat, kemudian ketinggian vegetasi bervariasi, kemudian kecepatan tumbuhnya cepat, jenis dominan berupa tanaman tahunan, tanaman lokal, jarak tanam rapat 90% sampai 100% dari luas areal harus dihijaukan. Selanjutnya adalah kriteria pohon untuk kawasan hijau rekreasi kota. Kriteria pohonnya adalah sebagai berikut: tidak bergetah atau beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna serasi. Kecepatan tumbuhnya sedang, berupa tanaman lokal, sekitar 40% sampai 60% dari luas areal dihijaukan. Selanjutnya adalah kriteria pohon untuk kawasan hijau kegiatan olahraga, tidak bergetah atau beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu, jenis tanaman tahunan, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya, jarak tanaman tidak rapat, 40% sampai 60% dari luas areal dihijaukan. Kriteria pohon untuk berbagai kawasan hijau pemakaman, antara lain perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, kemudian dominan warna hijau, jenis tanaman tahunan,
berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya. Jarak tanam renggang sampai setengah rapat. Sekitar 50% dari luas areal itu dihijaukan juga. Selanjutnya, kriteria pohon untuk kawasan hijau pertanian. Struktur daun rapat, warna dominan hijau, kecepatan tumbuh bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin pada lahan terbuka, jenis tanaman tahunan, jarak tanam setengah rapat sampai rapat. 80% sampai 90% dari luas areal harus dihijaukan. Kriteria pohon untuk kawasan hijau jalur hijau. Struktur daun setengah rapat sampai rapat, warna dominan hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi. Kecepatan tumbuhnya bervariasi, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya, jarak tanam setengah rapat sampai rapat. Sekitar 90% dari luas areal harus dihijaukan. Kriteria pohon untuk, kawasan hijau perkarangan. Nah, kecepatan tumbuh bervariasi, pemeliharaan relatif mudah, jenis tanaman tahunan berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya. Jarak tanaman bervariasi. Presentasi hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan. Nah, dari rangkuman dari, kriteria kriteria pohon untuk berbagai kawasan tadi, dalam pemilihan pohon ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya seperti ini, faktor-faktor penentu pemilihan jenis pohon. Nah, dalam penentuan pemilihan jenis pohon, pertama yang harus dipastikan adalah lokasi, di mana, pembangunan hutan kota tersebut akan dilakukan. Lokasinya tentukan dulu, karena lokasi itu menentukan jenis tanah. Jenis tanah akan menentukan jenis vegetasi yang akan kita tanam. Nah, lokasinya tentukan dulu di mana. Kemudian setelah ditetapkan lokasi, kemudian, tentukan tujuan. Apa yang ingin menjadi tujuan pembangunan hutan kota? Misal, dalam pembangunan hutan kota ini tujuannya lebih diutamakan tujuan, ekonomi, untuk peningkatan ekonomi. Salah satunya adalah untuk rekreasi. Tentunya, semua hal termasuk pemilihan jenis pohon, kemudian, jenis-jenisnya, itu, berdasarkan disesuaikan dengan tujuan untuk rekreasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah, lihat faktor keamanan, karena, di hutan kota sering ada interaksi antara manusia dan, hutan kota. Nah, faktor keamanan ini harus diperhatikan untuk keamanan dari pengunjung yang datang ke hutan kota. Yang terakhir yang menentukan adalah ketersediaan pendanaan. Karena ini terkait dengan, apa, sumber daya manusia yang akan merencanakan dan membangun hutan perkotaan tersebut. Nah, setelah hal ini, faktor-faktor penentu pemilihan jenis pohon ini sudah kita tetapkan. Nah, tahap selanjutnya baru arsitektur pohonnya mau seperti apa. Nah, arsitektur pohon itu tergantung dari tujuan kita. Tujuan kita mau seperti apa. Kemudian lihat sifat-sifat biologis dan ekologis pohon tersebut. Nah, kemudian nilai pohon tersebut. Nilai pohon tentunya juga berhubungan dengan tujuan, begitu. Nah, ini ada beberapa, eee, aspek dalam penentuan pemilihan jenis pohon. Ada aspek arsitektur, kemudian aspek artistik visual, kemudian aspek silvikulturnya. Nah, seperti apa aspek
arsitekturnya, konsep pembentukan ruang. Misalkan tanaman pelantai, dia, kesannya membentuk kesan lantai, seperti contohnya seperti rerumputan atau lumut. Kemudian tanaman pembatas. Nah, tujuannya membatasi atau memisahkan suatu bagian dengan bagian lain. Ada yang, kriteria rendah, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang tinggi. Nah, yang rendah itu, kategorinya dari mata kaki sampai lutut. Ya, seperti semak, tanamannya bisa pilihan tanamannya seperti semak atau perdu rendah. Kemudian, tanaman sedang, dari lutut sampai setinggi badan. Nah, pemilihan jenisnya bisa bisa semak atau perdu tinggi. Kemudian, tanaman pembatasnya kriteria tinggi. Kriterianya dari setinggi badan ke atas. Nah, ini bisa berbagai jenis pohon. Kemudian tanaman peneduh atau kanopi. Tanaman ini, tanaman yang dipilih ini memiliki sifat-sifat membentuk atau memberi kesan atap. Pohonnya seperti pohon dengan percabangan melebar ke samping, manea, saman, jatropha, dan lain-lain. Kemudian tanaman pendekorasi. Nah, sifatnya itu memberikan kesan indah. Tanaman ini eee, bentuk atau struktur tajuk, warna daun, kemudian bunga, memberikan, struktur kesan indah. Kemudian, dilihat dari aspek artistik visual. Nah, da aspek artistik visual, seperti kesan kesan garis. Nah, kesan garis ini, ciri-cirinya itu dia berbatang tunggal dan ramping. Biasa biasa ya di biasa jenis pohon yang biasa digunakan untuk kesan garis ini seperti jenis palem, kupresus, gelodongan, seperti itu. Nah, atau kesan bentuk geometris. Dia ada oval, kemudian bulat, atau segitiga. Nah, kemudian, kesan warna. Dua strata dikombinasikan dengan, ruang kosong. Eee, kemudian kesan warna. Warna daun, kemudian warna warna bunga juga. Nah, kesan tekstur terbentuk oleh ukuran dan atau ketebalan massa daun. Teksturnya halus, kemudian tekstur sedang, atau tekstur kasar. Kemudian selanjutnya adalah kesan struktur, terbentuk oleh batang, daun, dan dahan. Ciri-cirinya struktur ringan, memberikan kesan ramping, kemudian struktur sedang, memberi kesan agak gemuk, tekstur berat, terkesan tinggi, besar. Kesan massa, transparan, Delonix regia, kalau yang pekat itu akasia, kemudian masif bisa Ficus benjamina. Selanjutnya kesan karakter. Ciri-cirinya lentur, kemudian agak lentik, kemudian dia agak semampai, tegap, kemudian dia kasar atau terlihat gagah, kemudian atau dia agung, atau dia terlihat megah, atau dia terlihat berwibawa. Kemudian ada juga kesan mistik, seperti misalkan, aren, tao, kemboja, atau beringin. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan, disampaikan melalui email saya atau bisa melalui Siakadu atau Vklas.
Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.